Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-qa'idatu tsaniyah al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Ibrahnya adalah pada keumuman lafaz bukan pada kekhususan sebab. Wa hadhihi qa'idah nafi'ah jiddan bimura'atiha yahsulu lil abdi khairun katsir wa ilmun ghazir. Ini adalah kaidah yang sangat bermanfaat yang dengan memperhatikan kaidah ini maka akan tercapai pada seorang hamba kebaikan yang banyak dan ilmu yang melimpah. Wa bi ihmaliha wa adami mulahazatiha yafutuhu ilmun katsir. Dan ketika seseorang tidak memperhatikan kaidah ini atau jahil terhadap adanya kaidah ini, ya, maka yafutuhu ilmun katsir, maka ilmu yang banyak akan terlewatkan dari dia. Dan itulah kondisi kebanyakan ya kaum muslimin yang tidak belajar agama, penuntut ilmu saja yang tidak mempelajari kaidah tafsir secara khusus, maka tidak mengetahui bisa jadi kaidah yang sangat penting ini. Maka apalagi yang tidak belajar ilmu syar'i sama sekali. Ya. Maka kita harus bersyukur kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempelajari ilmu syar'i, kemudian mempelajari kaidah tafsir yang kemudian itu bisa kita terapkan untuk memahami tafsir dari ayat-ayat Al-Qur'anil Karim kalamullah Subhanahu wa taala. Wa yaqa'ul ghalatu wal irtibak. Dan ketika seseorang tidak memperhatikan atau tidak mengetahui kaidah ini, maka akan terjadi kesalahan dan kebingungan. Akan terjadi kesalahan dan kebingungan. Wa hadzal aslu ittafaqa 'alaihi al-muhaqqiquna min ahli al-usuli wa ghairihim. Dan asal ini, kaidah ini, prinsip ini disepakati oleh para muhaqqiqun dari kalangan ahli ilmu usul dan kalangan selainnya. فَمَتَى رَأَيْتَ الْقَاعِدَةَ السَّابِقَةَ وَعَرَفْتَ أَنَّ مَا قَالَهُ الْمُفَسِّرُونَ مِنْ أَسْبَابِ النُّزُولِ إِنَّمَا هِيَ أَمْثِلَةٌ تُوَضِّحُ الْأَلْفَاظَ لَيْسَ الْأَلْفَاظُ مَقْصُورَةً عَلَيْهَا. Ya, ketika engkau memperhatikan kaidah di atas, itu kaidah kedua ini, al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab, maka engkau akan mengetahui bahwa apa yang disebutkan oleh mufassirun, apa yang diucapkan oleh para ahli tafsir, yaitu berupa asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, innama hiya amthilatun. Maka engkau akan mengetahui bahwa asbabun nuzul itu hanya sekedar contoh. Tuwaddihul alfaz, contoh yang menjelaskan lafat-lafat. Ya. Laisatil alfazu maksuratan 'alaiha. Bukanlah lafat tersebut terbatas pada apa yang disebutkan oleh asbabun nuzul tersebut. Faqauluhum nazalat fi kadza wa fi kadza ma'nahu anna hadza mimma yadkhulu fiha wa min jumlati ma yuradu biha. Ya. Maka perkataan para mufassirin ketika mereka berkata nazalat fi kadza wa fi kadza, bahwa ayat ini turun tentang kejadian ini atau ayat ini turun tentang orang ini, ya, maka itu bukan menunjukkan bahwa ayat tersebut hanya turun mengacu pada hanya bermakna mengacu pada kejadian tersebut atau hanya bermakna mengacu pada orang tersebut. Ya. Maknahu anna hadza mimma yadkhulu fiha wa min jumlati ma yuradu biha. Akan tetapi maknanya adalah apa saja kejadian atau orang yang disebutkan oleh para mufassirin tersebut, ya, maknanya berarti yang disebutkan oleh mereka itu berarti termasuk pada ayat tersebut, akan tetapi tidak satu-satunya maknanya.
bukan satu-satunya makna dari ayat. Oleh karena itu, ya para ulama menjelaskan kemudian kaidah ini bahwa kalau lafadznya umum, maka kita harus memahami sesuai dengan keumumannya. Kalau lafadznya kalau misalnya ayat tersebut dikhususkan oleh asbabun nuzul, ya, maka itu tidak berarti bahwa ayat tersebut hanya mengacu pada asbabun nuzul tersebut. Seperti ketika misalnya ayat-ayat ancaman yang itu kemudian ditujukan kepada kaum-kaum terdahulu, maka itu tidak berarti ayat tersebut hanya berupa ancaman kepada kaum terdahulu saja. Contoh lain, ketika orang-orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang ruh, atau para sahabat misalnya bertanya tentang hilal, maka Nabi Muhammad SAW menjawab sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Maka jawaban tersebut itu tidak hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi atau para sahabat yang bertanya tentang hilal, orang Yahudi yang bertanya tentang ruh, akan tetapi itu adalah jawaban untuk semua orang yang bertanya tentang hal tersebut, tentang hal yang sama hingga akhir zaman. Dan inilah yang kemudian dikenal oleh para ulama sebagai ikhtilaf tanawwu, yaitu ketika bisa jadi seorang mufassir menjelaskan bahwa ayat tertentu turun mengenai kejadian tertentu. Mufassir yang lain mengatakan bahwa ayat yang sama turun mengenai kejadian yang lain. Atau bisa jadi seorang mufassir mengatakan ayat ini adalah tentang si fulan. Kemudian mufassir yang lain mengatakan ayat ini adalah tentang si fulan. Beda lagi gitu ya. Maka ini bukan perbedaan pendapat yang hakiki. Tetapi ini adalah perbedaan pendapat yang semu istilahnya. Itulah mengapa perbedaan pendapat itu ada dua jenis, ada ikhtilaf tadad dan ikhtilaf tanawwu'. Ikhtilaf tadad adalah ikhtilaf yang saling kontradiksi. Tidak mungkin kalau ini benar, maka itu juga benar. Tapi ikhtilaf tanawwu' itu maksudnya adalah ini khilaf hanya karena masalah lafadz saja. Yang satu bilang kejadian ini, yang satu bilang kejadian itu. Yang satu bilang ini turun mengenai si fulan, yang satu bilang ayat ini turun mengenai si fulan yang lain. Ini bukanlah perbedaan pendapat yang hakiki. Mengapa? Karena kedua-duanya bisa jadi sama-sama benar. Ya, ayat itu bisa turun karena kejadian ini dan kejadian itu secara sekaligus. Atau mengenai si fulan dan si fulan secara bersamaan, secara umum mencakup keduanya dan kemudian mencakup seluruh orang yang termasuk dalam makna ayat tersebut. Ya. Misalnya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Bisa jadi ada kejadian satu, kemudian terjadi kejadian dua, kemudian turun ayat. Sahabat yang pertama melihat, ayat ini turun karena kejadian dua. Sahabat yang lain berkata, ayat ini turun karena kejadian satu muncul sebelumnya. Nah, ini termasuk ikhtilaf tanawwu. Ya. Yang jelas kita bisa mendapatkan faedah dari asbabun nuzul bahwa itulah yang dipahami oleh mufassirin, bahwa kejadian satu dan kejadian dua ini adalah bagian dari kandungan dari ayat tersebut. Itu masuk pada ayat tersebut. Bisa diterapkan ayat tersebut pada kejadian satu dan kejadian dua tersebut. Tapi itu tidak menghalangi untuk kemudian menerapkan ayat tersebut pada kejadian yang lain. Ya. Tentang ikhtilaf tadad dan ikhtilaf tanawwu, itu sudah pernah ana bahas di pembahasan tentang matan Kasyful Basair. Taib.
Fa innaha kama taqaddam innama unzilal Qur'anu li hidayati awwalil ummah wa akhiriha. Ya, maka sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Al-Qur'an itu diturunkan untuk menjadi hidayah, menjadi petunjuk bagi awal dari umat dan akhirnya. Ya, tidak pernah usang, tidak pernah ketinggalan zaman. Wallahu ta'ala qad amarna bitafakkuri wa tadabburi li kitabihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan kita untuk bertafakkur dan mentadabburi kitabnya. Fa idza tadabbarna al-alfazul ammah wa fahimna anna ma'naha yatanawalu asya'a katsiratan. Fali ayyi syai'in nukhriju ba'd hadhil ma'ani ma'a idkhalina ma huwa mithluha wa nadhiruha. Ya, maka ketika kita mentadabburi sebuah lafaz yang umum di Al-Qur'an, kemudian kita memahami bahwa maknanya itu mencakup sesuatu yang banyak, maka mengapa kemudian kita mengeluarkan sebagian dari maknanya yang banyak tersebut, sementara kita memasukkan ya sebagian makna saja yang sedikit, yang itu disebutkan di asbabun nuzul, ya, padahal apa yang disebutkan di asbabun nuzul tersebut dengan makna yang kita pikirkan yang banyak tadi, yang kita langsung pahami ketika kita membaca ayat, ketika kita membaca lafaz yang umum tersebut, mengapa kemudian kita membedakan antara keduanya? Yang sedikit ini yang disebutkan di asbabun nuzul kita masukkan sebagai makna ayat, yang banyak tadi kita nggak masukkan sebagai makna ayat. Fali ayyi syai'in nukhriju tilkal ma'ani. Maka kenapa kita, atas dasar apa kita kemudian mengeluarkan makna-makna yang banyak tersebut? Konsekuensinya adalah kita akan kehilangan ilmu yang banyak, faidah yang banyak. Itu dia. Ini esensi dari faidah. Ini esensi dari kaidah atau prinsip yang kedua ini. Wa 'ala hadza fa idza da'a syakhsun khuruj fardin min afradil umumi min lafdhihi qulna lahu aina dalil. Oleh karena itu, ketika seseorang itu mengklaim ya bahwa sebagian dari makna lafaz yang umum tadi itu tidak masuk dari kandungan ayat, tidak masuk dalam kandungan ayat, maka kita katakan kepadanya, mana dalilnya? Kalau antum membatasi ayat tersebut hanya mengacu pada, hanya bermakna apa yang disebutkan di asbabun nuzul, kemudian tidak mau menerapkan ayat tersebut, tidak mau memahami ayat tersebut secara umum sesuai keumuman lafadznya, maka kita tanyakan mana dalilnya. Li'annal asl annal 'amma syamilun li jami'i afradih. Karena hukum asalnya adalah lafaz yang umum itu mencakup seluruh dari apa yang dicakup oleh lafaz yang umum tersebut. Qala ulama wa suratus sabab qat'iyatud dukhul wa ma'adaha fadukhuluha dhanni. Maka para ulama berkata, makna yang dicakup oleh sababun nuzul itu kita bisa pastikan secara yakin, secara qat'i, bahwa dia masuk dalam makna ayat. Akan tapi selainnya, makna-makna lain yang ditunjukkan oleh lafaz umum, makna-makna lain yang tidak disebutkan di asbabun nuzul, maka ya kita katakan bahwa makna-makna tersebut masuk juga dalam makna ayat, tetapi secara dhanni, tidak secara yakini, tidak secara qat'i. Al-ammu yashmalu suwaran muta'addidah. Famathalan qadiyatul mar'ah ya allati istakat ila Rasuli alaihi salatu wassalam zaujaha. Maka lafaz yang umum itu mencakup banyak bentuk, ya, mencakup banyak bentuk. Misalnya kejadian seorang perempuan yang mengeluhkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang suaminya, hadhihi qat'iyatud dukhul fi qawlihi walladzina yudhahiruna min nisa'ihim wa dhiharu Zaid wa Amr ba'da dhalika dhanniyatud dukhul lihtimali an la yurada bil umumi jami'u afradihi. Ya, jadi ketika kita membaca surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, dua-duanya sama-sama benar. Al-Mujadalah masdar, mencakup berarti perbuatan berkeluh kesahnya tersebut. Al-Mujadilah ism fa'il muannats, berarti bermakna wanita yang berkeluh kesah tersebut. Bisa dibaca Al-Mujadalah atau bisa dibaca Al-Mujadilah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu
fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Dzalikum tu'adzuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Alladzina yuzahirun walladzina yuzahiruna min nisa'ihim. Maka tentang mereka orang-orang para suami yang menzihar istrinya, kemudian mereka ingin kembali, ingin menarik ucapan kembali, ya, ingin menarik ucapan mereka kembali, maka wajib bagi mereka untuk memerdekakan seorang budak, ya, sebelum para suami tersebut mencampuri istrinya. Ya, dzalikum tu'adzuna bih, demikianlah apa yang Allah tetapkan, ajarkan kepada kalian, ya, wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka ini ayat ini dan ya surah Al-Mujadalah itu turun karena ada seorang wanita yang mengeluhkan kepada Nabi Muhammad SAW, mendatangi rumah Nabi Muhammad SAW, kemudian mengeluhkan tentang suaminya yang menzihar. Zihar di zaman jahiliyah itu adalah cerai. Tetapi kemudian Islam mengajarkan, ya, bahwa zihar itu tidak sama dengan cerai. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surah Al-Mujadalah ini apa yang harus dilakukan ketika suami menzihar istrinya, kemudian ingin balik lagi, ada kafarah zihar. Itu dia. Ada kafarah zihar. Jadi Islam kemudian meluruskan zihar tidak sama dengan cerai. Dan zihar itu adalah dengan mengatakan bahwa, ya, zihar kebiasaannya orang Arab jahiliyah adalah dengan mengatakan bahwa punggungmu sama seperti punggung ibuku. Yakni aku tidak akan mendekatimu sebagaimana aku tidak akan mendekati di sini maksudnya kiasan terhadap jima, ya. Sebagaimana aku tidak akan mendekati ibuku. Maka zihar itu adalah cerai kalau di Arab jahiliyah, dan itu adalah kezaliman. Dan itu mengapa wanita ini kemudian berkeluh kesah kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian turunlah surah Al-Mujadalah ini. Maka kita simpulkan bahwa surah Al-Mujadalah turun karena adanya sebuah sebab, yaitu wanita yang berkeluh kesah ini. Nah, ini adalah asbabun nuzul. Tetapi lafaz ini walladzina yuzahiruna min nisaihim, orang-orang yang menzihar istrinya. Naam, secara asbabun nuzul ini hanya mengacu pada berarti siapa? Suami si wanita yang mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW tersebut. Namanya Aus ibn Samit. Istrinya, wanita yang berkeluh kesah tadi, namanya Khawlah. Khawlah bintu Tha'labah. Naam, Khawlah bintu Tha'labah. Suami beliau Aus ibn Samit. Ini para sahabat semua, ya. Jadi Aus ibn Samit yang jelas kita katakan masuk pada kandungan ayat ini. Tetapi ziharnya Zaid, ziharnya Amr setelahnya, ya, hingga akhir zaman, maka masuk juga dalam ayat ini, tetapi secara dhonni. Secara dhonni, tidak secara qat'i. Lihtimali alla yurada bil umum jami'u afradi. Karena ada kemungkinan bahwa lafaz umum tersebut tidak, ya, lafaz umum tersebut tidak bisa jadi Allah tidak benar-benar memaksudkan dengan lafaz umum tersebut seluruh maknanya. Bisa jadi ada pengecualian, ada takhsis namanya. Ada pengecualian. Yang itu kita dapat dari dalil lain, bisa jadi. Gitu, ya. Maka intinya sekarang yang kita punya adalah kita punya ayat. Ayat tersebut punya lafaz umum, dan di saat yang sama ayat tersebut punya asbabun nuzul. Ketika ayat tersebut punya lafaz umum dan punya asbabun nuzul, ini bisa jadi terjadi pertentangan. Pertentangannya di mana? Di pikiran kita. Gimana kita memahami ayat ini? Secara lafaznya umum, mencakup makna yang banyak sekali. Tetapi secara asbabun nuzul cuma mengacu pada apa yang disebutkan oleh para ulama di asbabun nuzul, ya, yang diriwayatkan oleh para ulama. Mereka menjelaskan bahwa ayat ini turun karena kejadian ini, kejadian itu, dan seterusnya. Asbabun nuzul itu bidang ilmu tersendiri, ya masyayikh. Untuk mengetahui bagaimana atau apa asbabun nuzul dari sebuah ayat itu bidang ilmu tersendiri. Asbabun nuzul bisa diketahui dari hadis, bisa diketahui dari perkataan sahabat, bisa diketahui dari, ya, perkataan tabi'in, ya, yang tentunya tabi'in belajar kepada sahabat, gitu, ya, dan seterusnya.
Maka ketika ada lafadz umum dan asbabun nuzul, kaidah kedua dari kitab ini menunjukkan bahwa kita harus mendahulukan ya lafadz yang umum. Tetapi kemudian apa fungsinya asbabun nuzul? Ya, kalau kita punya ayat yang lafadznya umum, kemudian punya asbabun nuzul, kemudian kita memahami ayat tersebut, toh hanya menggunakan lafadz yang umum tersebut, terus apa gunanya asbabun nuzul? Asbabun nuzul gunanya adalah untuk membantu pemahaman kita tentang ayat tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk kemudian kita bisa mengatakan bahwa apa yang disebutkan dari asbabun nuzul itu jelas merupakan kandungan dari ayat ini. Adapun makna lain, yang makna umum tadi yang banyak, makna lain selain asbabun nuzul ini, maka bisa jadi memang benar-benar dimaksudkan oleh Allah masuk dalam ayat ini, atau bisa jadi tidak. Bisa jadi tidak ketika ada dalil lain yang mengkhususkannya. Taib. Seperti misalnya ayat waris. Ya, ayat waris itu umum berlaku bagi kalau seseorang punya bapak, punya ibu, punya saudara laki-laki, saudara perempuan, saudari perempuan, dan seterusnya. Itu lafadz yang umum, berlaku untuk semua orang. Bapaknya semua orang, ibunya semua orang, begitu ya. Tetapi ketika ada kasus khusus di mana seorang anak membunuh bapaknya sendiri supaya cepat dapat warisan, nah, maka ini dikecualikan oleh dalil lain. Itu contohnya. Berarti kasus anak membunuh bapaknya sendiri, na'udzubillah min dzalik. Anak membunuh bapaknya sendiri untuk supaya dia cepat dapat warisan. Maka ini masuk dalam keumuman ayat waris. Bapaknya meninggal, bapak yang meninggal ini punya anak, ahli waris gitu ya. Maka apakah mendapatkan warisan juga? Kalau kita menerapkan ayat waris, dapat warisan juga. Tetapi dari dalil yang lain, kita ketahui bahwa anak ini tidak bisa mendapatkan warisan karena dia membunuh bapaknya. Nah, taib. Contoh lain, orang membunuh orang lain dikisos. Tetapi kalau bapak membunuh anaknya sendiri, sekarang kasusnya kebalikannya. Bapak membunuh anaknya sendiri, bapaknya tidak dikisos. Ya. Nah, ini adalah pengecualian kekhususan ya. Ini taksis. Ini yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, bahwa kalau kita punya ayat, ada lafadz umum, kita pahami ayat tersebut mencakup seluruh makna umumnya, akan tetapi ada dua kategori makna. Makna yang kita yakin dia masuk dalam lafadz umum tersebut, dan ada makna yang kita hanya dzanni saja, kita katakan secara dzanni saja bahwa makna-makna tersebut masuk sebagai makna dari lafadz umum dari ayat tersebut. Makna yang qat'i, yang kita yakin bahwa itu masuk dalam makna ayat, itu adalah makna yang disebutkan di asbabun nuzul. Ya, sedangkan makna yang dzanni, yang tidak kita secara yakin kita katakan gitu ya, 100% yakin gitu, tapi secara dzanni saja, ala ghulabati dzann gitu ya. Maka itu adalah makna-makna yang tidak disebutkan di asbabun nuzul, tapi masih tercakup dalam makna umum dari lafadz tersebut. Ya, kalau nggak tercakup dalam makna umum, maka ya sudah nggak masuk gitu loh. Ya, sudah tidak termasuk. Seperti misalnya ayat waris. Kalau kita punya saudara, bagaimana gitu ya peraturannya. Taib. Sekarang ya, Anda punya saudara ya seagama. Ikhwah fiddin. Ini saudara Anda seagama. Masuk pada ayat waris? Tidak masuk, karena tidak memenuhi keumuman lafadz dari saudara. Saudara di sini maksudnya adalah saudara yang memiliki hubungan darah, ya. Tapi saudara yang kita ketemu ya karena sama-sama di perantauan, ini saudara. Tapi nggak masuk dalam makna umum ya, itu terlalu jauh. Jadi jangan terlalu kemudian terlalu umum juga gitu ya. Baik. Lihtimali ayat Allah yurada bil umumi jami' afradihi lakinnal hukma yashmaluha imma bil umumil lafzi wa huwa sahih wa imma bil umumil ma'nawi wa huwa al-qiyas li'adamil farik. Akan tetapi hukum itu mencakup makna yang
dhonni tadi. Imma bil umumil lafzi wa huwa sahih, bisa jadi karena keumuman lafadznya, ya. Kenapa makna yang dhonni tadi, makna yang tidak disebutkan di asbabun nuzul tapi masih tercakup dalam keumuman lafadz? Mengapa dia kita katakan hukum dari ayat tersebut mencakup untuk dia juga? Ya, seperti untuk ayat zihar ini, siapakah yang diwajibkan untuk memerdekakan seorang budak ketika mau kembali kepada istrinya? Apakah Aus ibnu Samit saja ataukah Zaid dan Amr yang juga menzihar istrinya entah di generasi kapan, zaman kapan begitu ya, tapi dia mengalami kejadian yang sama seperti yang dialami oleh Aus ibnu Samit, yaitu dia menzihar istrinya misalnya. Maka hukum bahwa Zaid dan Amr tersebut harus memerdekakan seorang budak atau ya kafarah zihar secara umum ya, kafarah zihar nggak cuma memerdekakan budak ya. Maka apakah yang harus melakukan kafarah zihar tersebut hanya Aus ibn Samit atau Zaid dan Amr? Zaid dan Amr juga harus melakukan kafarah zihar. Harus juga melakukan kafarah zihar, tetapi ala sabilidz dzanni. Tapi kita nggak yakin. Kita harus cek apakah Zaid dan Amr juga termasuk dalam keumuman ayat ini. Apakah ada dalil yang mengkhususkan? Apakah ada kondisi-kondisi khusus dari Zaid dan Amr yang membuat dia tidak perlu membayar kafarah zihar, misalnya begitu ya. Kasus-kasus khusus yang itu dibahas di ilmu fikih. Ya. Miskin sekali atau sakit-sakitan begitu ya. Sehingga nggak bisa melakukan kafarah zihar. Bisa jadi, kita tidak tahu, itu dibahas di ilmu fikih. Anda tidak mau bahas sekarang. Maka itu maksudnya. Jadi orang-orang yang tidak disebutkan di asbabun nuzul, dia masuk juga dalam ayat ini, tetapi hanya secara dhonni saja. Maka hukum itu mencakup juga makna-makna dhonni yang tadi, imma bil umumil lafzi, karena keumuman lafaz dari ayat tersebut, dan inilah yang sahih, wa imma bil umumil ma'nawi, atau secara maknawi, yakni wa huwal qiyas li'adamil farik. Atau secara maknawi, ya, yaitu dengan kias li'adamil farik, tanpa pembeda antara kasus ini dan kasus itu. Apa maknanya? Taib, Anda paham. Pelajaran pagi ini berlipat-lipat lebih susah daripada 2 pelajaran sebelumnya. Ya, fokus ya. Jadi kita punya ayat. Ayat ini punya sebuah lafadz umum. Lafadz umum ya, dan ayat tersebut juga punya asbabun nuzul. Disebutkan oleh para mufassirin di kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab lainnya, syarah hadis bisa jadi. Ya. Kemudian ketika lafadz yang umum ini kita katakan ada 2 kategori makna. Makna yang qat'i dan makna yang dhanni. Makna yang qat'i maksudnya adalah makna yang kita yakin makna ini masuk dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Apa makna yang qat'i ini? Makna yang disebutkan di asbabun nuzul. Contohnya Aus ibnu Samit. Kita yakin Aus ibnu Samit itu terkena perintah ini, perintah untuk melakukan kafarah zihar karena dia telah menzihar istrinya. Ya, ini makna yang qat'i. Kita yakin bahwa Aus ibnu Samit wajib untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, kafarah zihar. Tetapi orang-orang selain Aus ibnu Samit, inilah yang kita sebut makna dhanni. Kita yakini juga bahwa orang-orang selain Aus ibnu Samit yang juga menzihar istrinya, seperti Zaid dan Amr di sini. Ini contoh nama saja ya. Ini bukan nama sahabat. Ini tidak mengacu pada misalnya Amr bin Al-As, Zaid bin Thabit, tidak ya. Ini nama saja, random, nama random ya. Maka makna yang dhanni ini ya, ini kita katakan dia juga masuk dalam ayat tersebut, ayat zihar dan ayat wajibnya kafarah zihar ini, tetapi hanya secara dhanni saja, secara dhanni saja. Nah, hukum wajibnya untuk membayar kafarah zihar bagi orang-orang yang selain Aus bin Samit,
hukum ini mencakup mereka. Kenapa? Itu pertanyaannya. Kenapa hukum itu mencakup mereka juga? Bisa jadi ada dua kemungkinan. Umum secara lafadz atau umum secara makna. Umum secara lafadz maksudnya adalah kita katakan bahwa Zaid dan Amr yang juga menzihar istrinya, kenapa dia juga wajib untuk membayar kafarah zihar? Ya karena lafadznya umum. Walladzina yuzahiruna min nisaihim. Mereka yang menzihar istri mereka. Siapa mereka? Umum ya masyayikh. Alladzina. Lafadz umum. Ya. Semausul min alfazil umum. Termasuk lafadz umum kata alladzina. Barang siapa yang menzihar istrinya. Ini umum sekali. Tidak hanya mencakup Aus bin Samit. Tapi siapapun yang menzihar istrinya. Dan ya itulah yang benar. Bahwa makna-makna zonni tadi. Zaid, Amr, Ahmad, dan selainnya yang menzihar istrinya. Mereka masuk dalam ayat ini. Mereka wajib untuk membayar kafarah zihar ini. Mengapa? Karena keumuman lafadz dari ayat ini. Bukan karena keumuman makna. Yang disebut di sini. Wa imma bil umumil ma'nawi. Wa huwa al-qiyas li'adamil farik. Yani, kalau kita memahami bahwa Zaid, Amr, Ahmad yang menzihar istrinya, itu terkena hukum wajibnya kafarah zihar, karena keumuman makna, bukan keumuman lafadz, maka itu berarti kita menyempitkan lafadz yang umum tadi hanya bermakna Aus bin Samit saja. Jadi walladzina yuzahiruna min nisaihim. Ketika ditanya, siapakah alladzina yuzahiruna min nisaihim? Kalau kita mengatakan lafadznya umum, kita katakan semua orang yang menzihar istri, yang menzihar istrinya. Tapi kalau kita memahami dengan argumentasi kedua, bil umumil maknawi, kalau kita tanya walladzina yuzahiruna min nisaihim, siapakah yang menzihar istrinya yang dimaksud dalam ayat ini? Kita katakan Aus bin Samit. Tapi kemudian orang lain juga dikandung oleh ayat ini karena apa? Karena kita lihat Aus bin Samit ini punya illah. Mengapa dia diwajibkan untuk bayar kafarah zihar? Karena dia menzihar istrinya. Orang lain, dia sama-sama ilahnya, sama-sama menzihar istrinya. Taib. Kita terapkan hukum yang sama dengan yang diterapkan kepada Aus bin Samit. Jadi seolah-olah ayat itu bidayatan, ayat itu awalnya hanya untuk Aus bin Samit, ya, tapi kemudian orang-orang lain dikiaskan saja. Ini dikias, makanya disebut kias. Li'adamil farik, gak ada pembeda antara Zaid dan Ahmad dengan Aus bin Samit. Oleh karena itu kita terapkan secara kias. Maka kita katakan gak perlu untuk menerapkan kias, karena lafadznya sudah umum, gak perlu kias. Kias itu kalau lafadz di dalil tidak mencakup makna tersebut, tapi sifatnya ada juga pada hal tersebut. Contoh, Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang kucing, innama hiya minat tawafina alaikum. Bahwa kucing itu termasuk hewan yang sering berkeliaran di sekitar kalian. Dari sini, ya, kita mendapatkan hukum dan kita mengetahui illah. Illah itu adalah sebab hukumnya. Apa hukumnya? Hukum bahwa kucing itu tidak najis. Karena ayat ini konteksnya adalah dalam masalah itu. Ya, apa hukum menggunakan air yang setelah kucing minum? Ya, su'rul hirrah. Innama hiya minat tawafina alaikum. Kucing itu termasuk hewan yang berkeliaran di sekitar kalian. Maka ini menunjukkan kucing itu tidak najis. Ini hukumnya. Kucing itu suci. Selama masih hidup, kalau sudah mati bangkai, lain cerita. Ya, walaupun disembelih secara syar'i tetap najis ya, karena laisa min ma'kulil lahm, tidak termasuk binatang yang bisa dimakan dagingnya secara halal. Mau dimakan bisa, tapi nggak halal gitu ya.
Jadi itu makna dari dia adalah sebab secara qadari tapi tidak dijadikan sebab secara syar'i. Nah, ini istitrad ya. Taib, kita kembali lagi. Jadi hukum dari kucing tersebut dia tidak najis. Hukumnya suci. Apa ilahnya? Karena dia sering berkeliaran di sekitar kalian. Ini ilahnya. Karena kalau kemudian syariat menghukumi najisnya kucing, wah susah sekali nanti. Masyaqqah. Wal masyaqqah ya tajlibut taisir. Ya, wal masyaqqah tajlibut taisir, dan masyaqqah itu akan membawa kemudahan. Syariat tidak ada masyaqqah. Yakni masyaqqah yang ghalibah, yang tidak bisa kita masih tahan begitu ya. Puasa tentunya adalah masyaqqah tapi masih bisa kita tahan. Salat 5 waktu masyaqqah tapi masih bisa kita tahan. Dan ketika seorang mukmin semakin tinggi imannya, semakin dia tidak merasakan itu masyaqqah, semakin dia merasakan itu malah justru manis, perbuatan amalan yang manis baginya dan menenangkan jiwanya. Taib. Maka ada hukum, ada illah. Sekarang kalau kita tanya, lafadznya Nabi Muhammad SAW, innama hiya minat tawafina alaikum. Hiya di sini domir, kalau mengacu pada konteks hadis, hiya di sini maknanya, maksudnya apa? Kita katakan dengan tegas, kucing. Karena Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sedang berbicara tentang kucing. Tetapi kemudian kita lihat ada cicak, ada tikus. Cicak juga sering berkeliaran di sekitar kita. Tikus juga sering berkeliaran di sekitar kita. Bagaimana hukumnya? Najis atau suci? Kita lihat apakah illah yang ada di kucing ada juga pada tikus dan cicak? Ada. Sama-sama sering berkeliaran di sekitar kita. Oleh karena itu, karena illahnya sama, hukumnya kita samakan. Al-hukum yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman, quwatan wa da'fan. Hukum itu berputar bersama illahnya. Kalau illahnya ada maka hukumnya ada, kalau illahnya tidak ada maka hukumnya tidak ada. Kalau illahnya kuat maka hukumnya makin kuat, kalau illahnya lemah maka hukumnya juga lemah. Maka kita katakan tikus dan cicak itu sama-sama tidak najis. Sama-sama dengan kucing dalam hukum tidak najis. Bagaimana? Sekarang kita tanya, bagaimana kita bisa menyimpulkan tikus dan cicak itu sama-sama tidak najis? Karena keumuman lafaz atau keumuman makna? Kita katakan keumuman makna. Lafadznya nggak mencakup tikus dan cicak. Lafadznya hanya mengacu pada kucing. Nabi Muhammad SAW sedang berbicara tentang kucing bersama para sahabat. Innama hiya di sini maksudnya kucing. Hirrah minat tawafina alaikum. Jadi lafadznya tidak umum mencakup tikus dan cicak, tidak. Lafadznya hanya tentang cicak. Lafadznya hanya tentang kucing gitu ya. Tapi kucing ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengapa syariat menghukumi dia sebagai suci? Karena ada illah. Illahnya apa? Dia termasuk hewan yang sering berkeliaran. Inilah maknanya. Makna ini umum. Tidak hanya kucing yang demikian. Tikus juga demikian. Cicak juga demikian. Ya, tokek juga demikian. Semut juga demikian. Maka ya kecoa juga demikian. Sebutkan saja semua hewan yang ada di rumah antum. Allah Ustaz. Maka hal-hal tersebut kita hukumi juga sucinya, tidak najisnya. Maka kita katakan hukum juga mencakup tikus, hukum juga mencakup cicak, hukum tidak najis ini juga mencakup tikus dan cicak dan semut dan kecoa dan tokek gitu ya. Kenapa? Karena keumuman makna. Maknanya umum, tapi lafadznya nggak umum ya Masyayikh. Lafadz hadis tersebut hanya tentang kucing. Tapi di sini walladzina yuzahiruna min nisaihim. Ini dari lafadznya sendiri sudah umum. Ngapain kita kemudian jauh-jauh menggunakan kias? Kias itu adalah ketika seperti tadi. Ini hadisnya tentang kucing, tapi karena maknanya umum, dia memiliki makna semua yang berkeliaran, berarti ya kenapa kucing dianggap tidak najis? Kan dia berkeliaran. Berarti ini makna yang umum. Semua yang berkeliaran berarti yang sering berkeliaran di sekitar kita, maka itu juga hukumnya tidak najis. Ya. Maka kita katakan ini kias.
hadisnya tentang kucing, tapi kita kiaskan benda-benda lain, binatang-binatang lain yang tidak masuk dalam hadis, tidak masuk dalam dalil ini, tapi karena maknanya sama, ilahnya sama. Ini namanya kias. Nah, kalau di sini walladzina yudhahiruna min nisaihim, orang-orang yang menzihar istrinya. Taib, ayat ini apakah mencakup Aus ibn Samit? Nah, mencakup. Apakah mencakup Zaid dan Amr setelahnya? Nah, mencakup juga. Pertanyaannya, mencakup karena apa? Karena lafadznya umum atau karena harus pakai kias tadi? Kita katakan karena lafadznya umum. Ngapain antum pergi ke kias? Orang lafadznya saja sudah umum. Orang-orang yang menzihar istrinya. Ya, nggak perlu antum kemudian pakai analisa. Ini orang-orang yang menzihar istrinya ini maksudnya Aus bin Samit. Aus bin Samit kenapa kena hukum wajibnya zihar? Oh, karena dia menzihar istrinya. Oh, ini ilahnya. Ini maknanya. Dan makna ini umum. Kemudian kita kiaskan Zaid dan Amr yang sama. Ini jauh. Ini jalur yang jauh. Hah? Buat apa kita menempuh jalur yang jauh kalau ada jalur yang lebih dekat, yang lebih kuat? Yaitu apa? Lafadznya umum ya masyayikh. Lafadznya umum. Tidak perlu kita menuju kias. Taib, itu yang dimaksud di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam perkataan beliau wa huwas shahih. Ya. Semoga bisa dipahami. Insyaallah kita akan lanjutkan ya kajian kitab ini esok pagi insyaallah. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.